Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di YouTube mahasiswaislam.com di konten salah jurusan. Kita perkenalan dulu, Mbak. Nama saya Hanif Hilmi Ali, biasa dipanggil Hanif. IG-nya @hanifhilmiali. Silakan Mbaknya. Oh, iya. Oke, sebelumnya terima kasih diberi kesempatan untuk sharing di forum ini tentang jurusan khususnya manajemen pendidikan Islam. Salam kenal teman-teman mahasiswa KOM, saya Juliani Musyafifa, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, program studi manajemen pendidikan Islam. Sekarang ini saya semester 4, jalan kelima lah ya. Terus untuk domisili sendiri saya tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor. Berarti rumah aslinya Bogor ya, Mbak ya? Rumah aslinya Ngawi, cuman masih sekarang domisilinya lagi di Bogor gitu. Oh gitu, oke. Mungkin itu saja cukup perkenalannya ya, Mbak ya. Kita sharing-sharing, masuk langsung sharing-sharing saja. Saya akan bertanya kegiatan Mbak. Panggilannya siapa, Mbak? Saya bisa dipanggil Julen. Julen. Iya. Oke, Julen. Mbak Julen. Kegiatan keseharian Mbak Julen selama pandemi COVID-19 ini apa, Mbak? Iya. Selama pandemi ini ya, kan segalanya jadi berubah online gitu, perkuliahan tatap muka juga diberhentikan gitu. Saya sih sehari-hari saya nyambi jualan online. Jualan online, kemudian juga beberapa waktu kemarin sempat ngisi konten di channel YouTube salah satu dosen juga kan. Kemudian lain hal itu mungkin lebih sebenarnya masa-masa kayak gini lebih tepatnya mengupgrade diri sih, baik dari skill-skill seperti bahasa atau mungkin kemampuan-kemampuan basic gitu, komunikasi dan lain-lainnya. Jadi selama pandemi ini saya lebih fokus ke pengembangan diri gitu aja sih. Bukan sibuk rebahan kan, Mbak? Kan sambil rebahan bisa. Bisa, oke. Rebahan sambil pegang HP. Oke, langsung ke tema pokok saja, Mbak. Perkuliahan atau perkampusan di jurusan manajemen pendidikan Islam. Mulai dari awal, jalur yang diambil Mbak Julen waktu pertama kali mendaftar di UIN Sunan Kalijaga itu jalur apa, Pak? Iya, saya ngambil jalur UMPTKIN. Karena sebelumnya udah nyoba SBMPTN, ternyata belum berkesempatan, terus akhirnya saya nyoba jalur UMPTKIN. Gitu. Dulu pilihannya ada berapa, Mbak, pilihan jurusan? Pilihannya ada 3, manajemen pendidikan Islam, kemudian saya ambil komunikasi dan dakwah. Oh, kebetulan keterimanya di MPI gitu ya? Manajemen pendidikan Islam. Itu memang pilihan Mbak sendiri? Memang manajemen pendidikan Islam kebetulan jadi prioritas pertama saya gitu kan, karena sebelumnya saya berkesempatan ngabdi ngajar di salah satu instansi pendidikan. Berangkat dari situ saya mulai tertarik dengan pendidikan, terus sepertinya ada basic sedikit lah bisa di-upgrade kan, terus akhirnya saya mencoba ngambil manajemen pendidikan gitu. Cocok ya, Mbak ya? Ya, alhamdulillah keterima di situ. Dulu lewat jalur UMPTKIN itu ada tes dulu atau menggunakan rapot, Mbak? Waktu itu pakai ijazah terakhir, tes. Ada UMPTKIN itu tes. Ada tes. Saya ngambil yang jalur komputer itu. Iya, oke, tesnya di mana, Mbak? Tesnya di UIN Jogja. Dulu emang kayak sebelumnya kayak belum ada gambaran kuliah gimana gitu-gitu kan, karena emang lebih fokus ke ngabdi tadi, ngajar, tiba-tiba udah masuk tahun perkuliahan, akhirnya saya nyoba ngambil SBM nggak lulus, terus nyoba UM, terus itu ngambil ujiannya SBM dan UM di Jogja, di UIN. Oh, gitu. Itu ngambil UIN juga. Nah, itu kuliah tinggalnya di pondok atau ngekos atau di rumah keluarga, Mbak? Nah itu saya tinggal awalnya itu saya sebelum mendaftar kuliah SBM, UM, itu tuh lucunya tuh saya udah dengan PD-nya, pokoknya saya ingin tinggal di Jogja, pengen lanjutin kehidupan setelah
ke depannya itu di Jogja gitu. Saya belum tahu kuliah di mana gitu. Saya daftar di salah satu pesantren. Masya Allah keterima, dan itu Berarti juga sempat udah DP. Jadi ketika pengumuman SBM tuh udah DP dan saya nggak lulus. Wah gimana ini gitu kan. Terus akhirnya nyoba UM gitu. Alhamdulillah keterima. Gitu. Jadi saya di berarti beruntung itu pesantren. Mbak, namanya beruntung kan gitu. Kalau enggak Mbak memang udah tahu dari dulu, saya pasti terima ini di UIN Sunan Kalijaga, mungkin gitu kan Mbak. Enggak sih, enggak. Oke. Justru malah besoknya UM itu sorenya ini besok UM, sorenya ini baru beli soal-soal itu loh, yang biasanya kan kalau UM SBM tuh ada yang jual-jual soal dan lain-lain, tuh sorenya tuh baru beli. Akhirnya malamnya ngebut belajar sama teman saya, jam 2 bangun lagi gitu sampai subuh. Alhamdulillah. Oke, berarti memang keberuntungan Mbak Julen itu Mbak. Harus bersyukur kan ya. Oke. Di MPI atau di manajemen pendidikan Islam itu yang paling ditekankan itu apa Mbak? Mata kuliah di MPI itu apa aja Mbak? Kalau mata kuliahnya sendiri, sebenarnya kuliah manajemen pendidikan Islam itu lebih ke prakteknya sih ya, gimana teknisnya di lapangan gitu, karena kan emang dari visinya sendiri tuh melahirkan tenaga kependidikan yang profesional dan islami. Jadi kita banyak mata kuliah tuh yang emang lebih ke di lapangan gitu, observasi-observasi gitu, seperti manajemen peserta didik ada, kemudian manajemen tata laksana pendidikan Islam, manajemen keuangan pendidikan, manajemen SDM, manajemen kurikulum. Itu rata-rata mata kuliah yang kita jalani ini jalurnya observasi. Jadi cuman mungkin kuliah di awal-awal minggu aja, kayak pembagian kelompok, kemudian teknis observasi seperti apa. Setelah itu banyak perkuliahannya di lapangan gitu. Di lapangan ya Mbak ya. Itu kenapa sih Mbak Julen kok memilih manajemen pendidikan Islam? Iya, itu karena tadinya sebelum saya masuk ke dunia perkuliahan, sebelumnya saya ngajar di salah satu instansi pendidikan. Ngabdi sih, lebih tepatnya ngabdi, lulus sekolah, kemudian ngabdi setahun. Nah, saya mulai tertarik dengan pendidikan gitu. Waktu itu kebetulan jadi wali kelas anak TK, anak kecil-kecil gitu kan. Asik ya anak-anak tuh. Nah, itu mulai tertarik sama pendidikan. Terus akhirnya ya itu saya mulai cari tahu jurusan-jurusan pendidikan gitu. Saya lebih milih manajemen pendidikan, soalnya kan saya sebenarnya tertarik juga dengan manajemen gitu kan. Terus kalau saya ngambil spesifik PBA, nanti saya benar-benar fokus ke PBA harusnya gitu kan. Terus akhirnya saya ikhtiarkan tuh deh ngambil manajemen pendidikan Islam. Gitu. Tapi bisa dibilang kalau MPI itu prospek kerjanya itu di guru, bisa dibilang gitu nggak Mbak? Guru bisa, sekarang bisa. Lebih tepatnya sebenarnya kalau MPI itu tenaga kependidikannya ya, kayak mungkin bahasa lainnya yang tenaga kependidikan di sekolah itu yang ngurus administrasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk menjadi guru sendiri bisa. Oh gitu. Tapi tugas Mbak, tugas di MPI itu terlalu banyak atau biasa-biasa aja Mbak? Enggak sih, santai sih kuliahnya. Santai, dosennya juga asik-asik. Cuman ya apa ya, kalau menurut saya lebih asik karena kayak kemarin semester 3 kemarin kita ada studi banding gitu ke Jakarta. Kemudian kan di sisi lain selain kita belajar, kita juga plus-plus jalan-jalan gitu kan sama teman-teman, mempererat ukhuwah. Jadi di FP itu kerasa banget gitu loh, antar teman, antar sama dosen. Kayak dosen tuh, beberapa dosen punya komunitas, yang komunitasnya itu diisi sama mahasiswanya itu sendiri. Kayak akademi leadership gitu, itu isi yang isi komunitas itu banyak mahasiswa sendiri gitu. Jadi kan emang dosennya tuh juga benar-benar maksimal gitu. Tapi menurut Mbak Julen sendiri, apakah ada satu mata kuliah atau dua mata kuliah yang menurut Mbak Julen itu berat atau enggak Mbak? Ada, waktu itu semester 2 filsafat. Itu berat ya buat saya. Berat karena iya, filsafat memang berat sih Mbak. Itu kan berat, kalau filsafat kan memang mata kuliah wajib kan ya Mbak ya? Wajib. Kemudian soal Mbak Julen, enggak bisa dibilang pribadi siapa ya? Di kampus itu ikut UKM atau organisasi gitu atau pulang pergi Mbak?
Saya ikut beberapa organisasi, tapi awalnya waktu semester 1-2 itu berangkat dari PBAK tuh kan, PBAK tuh seperti kayak bener-bener menggembleng banget ya, setiap harinya tuh kayak ada orasi-orasi cutting yang kayak membuka banget kayak, ini loh perkuliahan tuh kayak gini, kalian tuh mahasiswa gitu, harus bisa menemukan diri lah gitu-gitu ya. Itu kayak mulai terbangun tuh rasa-rasa, kuliah asik banget gitu kan. Terus saya udah mulai tertarik organisasi, dan ternyata pesantren yang saya tempatin tadi itu, dia punya prioritas ya pesantren gitu. Jadi organisasi itu tidak terlalu diperbolehkan lah bahasanya gitu ya. Terus akhirnya aduh kok saya ngerasa kayak nggak balance gitu sama yang saya pinginin gitu kan. Saya pingin mondok tapi juga pingin ya berperan gitu di masyarakat gitu kan. Jadi dapat ngambil peran sebagai mahasiswa akhirnya. Terus semester 1-2 itu saya cuma ikut organisasi BEM, organisasi BEM. Sama, sama kelompok studi ilmu pendidikan itu juga saya ambil yang menunjang program studi saya. Terus sama Gorduka itu kayak komunitas alumni dulu gitu kan. Nah, semester 3-4 baru semester 3 tuh saya mulai ikut himpunan mahasiswa gitu. Kemudian LDK gitu. Kalau UKM yang diikut Mbak Julen? Enggak, UKM saya nggak ikut. Organisasi aja. Nah, itu organisasi, antara organisasi sama fokus di mata kuliah itu pernah bertabrakan atau sulit untuk mengatur waktu atau enggak, Mbak? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya enggak sih ya, karena rata-rata itu emang kebanyakan pengelolaan organisasi itu sebenarnya bisa dikelola di luar jam kuliah gitu. Kayak mungkin kadang rapat lebih sering sore, itu kan jam kuliah sering udah selesai gitu ya, mungkin beberapa ada yang nggak bisa gitu. Kemudian hal-hal yang bersifat berpikir atau mengkonsep dan lain-lainnya itu sebenarnya banyak bisa dikerjakan di luar jam kuliah gitu. Jadi buat kuliah tuh nggak mengganggu sih, justru malah di situ kayak kita bisa ngambil beraction gitu loh, kayak wadah kita buat ya gitu. Jadi asik sebenarnya organisasi kalau menurut saya. Oke. Nah, pengalaman Mbak Julen mulai dari PBAK sampai semester 4 akhir atau 5 awal ini yang paling mengesankan apa, Mbak? Di jurusan MPI. Paling mengesankan apa ya? Kalau dibilang mengesankan ya banyak ya, tapi kalau ditanya paling mengesankan tuh sebenarnya bukan di bangku perkuliahannya sendiri sih, lebih di proses perkuliahan itu. Dari kayak ya itu dari awal saya ternyata tinggal di tempat yang kurang sesuai dengan keinginan saya, ingin mengambil peran sebagai mahasiswa di masyarakat gitu kan. Terus abis itu, tapi sebenarnya saya senang sekali karena di pesantren itu banyak kebaikan yang saya dapat, seperti ngajar gitu. Tapi saya itu kalau ditanya yang paling berkesan itu ya ngambil keputusan dalam dunia perkuliahan itu, kayak pindah tempat tinggal, terus pindah pekerjaan gitu-gitu. Saya sempat kerja gitu kayak di Jogja tuh, jualan snack kayak gitu. Jadi hal-hal yang itulah sehari-hari itu yang paling berkesan sih. Oke, asik gitu ya, Mbak ya. Ngajar. Kayak kita punya kesempatan untuk menjadi diri kita gitu loh, kayak gitu. Menunjukkan berkesan buat saya sendiri gitu. Oke, pesan dan kesan Mbak Julen untuk teman-teman yang mau masuk MPI atau teman-teman yang masih bingung dalam memilih jurusan, pesan dan kesannya dari Mbak Julen apa, Mbak? Kalau menurut saya sih untuk teman-teman yang mungkin salah jurusan, ibarat kata tuh mungkin dia merasa itu suatu kegagalan. Nah, perlu diketahui bahwa sebuah kesuksesan itu kan berangkat dari proses demi proses. Nah, ketika dia udah merasakan kegagalan itu, salah satunya salah jurusan itu, berarti dia udah berada di garis kesuksesan itu. Nah, dia hanya perlu meyakini ketika dia merasa dia merasa salah jurusan tadi, terus dia merasa di situ ada peluang, ya dia hanya perlu melanjutkan gitu. Tapi ketika dia merasa tidak ada peluang dirinya di situ untuk bisa lebih baik, kita masih terlalu muda gitu loh untuk menyerah dan berserah. Ya udah, memulai dari awal aja, nggak apa-apa gitu. Terus juga mahasiswa tuh bukan lagi waktu untuk menunggu.
saatnya kita mengambil peran gitu. Sekecil apapun pasti itu bakal bermanfaat. Intinya jangan takut mengambil keputusan, jangan ragu melangkah, tekadkan niat, teguhkan, pokoknya benar-benar maksimal lah. Kita masih terlalu muda gitu untuk menyerah dan berpasrah. Siap. Yang penting semangat ya Mbak ya. Semangat. Boleh silahkan kalau mau mengendorsekan jurusan manajemen pendidikan Islam untuk teman-teman semua yang menonton. Barangkali ada yang mau masuk ke MPI gitu, silahkan mengendorsekan jurusan Mbak. Iya, buat teman-teman yang mungkin masih ragu atau bingung mencari jurusan, terutama mungkin ada gambaran tentang MPI. MPI ini jurusan yang cocok banget untuk kalian yang ingin menjadi seorang yang mengambil peran dalam lingkup pendidikan yang profesional dan islami gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Intinya ketika kita ingin mengabdi kepada negara dengan melalui jalur pendidikan, jurusan manajemen pendidikan Islam ini bisa menjadi perantara gitu. Mantap. Oke. Mungkin kalau dari saya itu saja Mbak. Terima kasih banyak sudah maulah yang mau berkenan menghabiskan waktu Mbak Julen, dan mohon maaf sekali karena sudah mengganggu waktu berkegiatannya Mbak Julen. Jangan lupa nanti bisa subscribe dan like YouTube. Ini boleh di-share di YouTube kan ya Mbak ya? Oh boleh sekali. Oke, terima kasih banyak. Mungkin dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat Mbak. Mohon maaf sekali lagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.